Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sobat, kita bertemu lagi ya. Kita kenalan kembali ya, takutnya nanti ada yang lupa. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, program studi PGSD. Kali ini Tika akan membahas mengenai mata kuliah ilmu pengetahuan alam. Yang akan Tika lakukan yaitu praktikum. Nah, sebelum ke praktikum, Tika akan membahas terlebih dahulu materinya ya, di mana Tika akan membawa materi mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti memiliki ciri-ciri tersendiri. Misalkan, makhluk hidup itu pasti bernapas. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang pertama. Makhluk hidup bernapas. Buktikan manusia ya, manusia sebagai makhluk hidup pasti bernapas. Kita hirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Itu ciri-ciri bahwa kita hidup. Yang kedua, ciri-ciri dari makhluk hidup itu bergerak. Jika bisa menggerakkan jari, menggerakkan tangan seluruhnya, nah itu merupakan ciri-ciri bahwa Tika hidup. Begitupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, ciri-ciri dari makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup pasti ingin memiliki keturunan. Makanya ciri-ciri dari makhluk hidup itu berkembang biak. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang, di mana makhluk hidup itu pasti dimulai dari kecil dulu ya, kecil. Kalau misalkan di manusia itu dimulai dari mereka berada di dalam kandungan ibunya, lalu dilahirkan menjadi bayi, balita, dewasa, sampai seperti Tika saat ini. Nah, itu pasti melewati masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup itu memerlukan makanan, di mana ciri-ciri yang ini akan Tika bahas dan akan Tika praktikumkan. Nah, manusia memerlukan makan. Manusia diharuskan makan dalam satu hari itu 3 kali ya, dimana makanannya itu harus 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu merupakan makanan yang sehat untuk manusia. Makhluk hidup yang lainnya juga pasti memerlukan makanan. Nah, kita akan membahas diri kita saja ya sebagai manusia. Manusia pasti memerlukan makanan. Nah, makanan yang seperti apa yang sehat bagi diri kita? Misalkan mengandung protein, lemak, tapi lemaknya tidak yang berlebihan ya. Nah, selanjutnya juga memerlukan karbohidrat, itu yang utama. Oleh karena itu, sekarang Tika akan melakukan praktikum mengenai cara membedakan makanan yang mengandung protein, yang mengandung lemak, dan yang mengandung karbohidrat. Untuk apa Tika melakukan praktikum ini? Untuk membantu rekan-rekan yang memang belum bisa dan tidak bisa membedakan mana makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Semoga membantu ya. Ikuti praktikum Tika kali ini. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada cup plastik, yang kedua ada betadine, dan yang ketiga ada makanannya. Dan yang terakhir ada kertas buram. Yang pertama karbohidrat. Nah, di dalam karbohidrat ini alat dan bahan yang digunakan itu ada betadine. Yang selanjutnya ada buah apel, ada biskuit, selanjutnya ada nasi, ada tepung terigu, ada susu bubuk, dan yang terakhir ada gula pasir. Nah, setelah itu kita buka terlebih dahulu betadinnya. Kita buka terlebih dahulu, lalu teteskan pada makanan-makanan yang telah tersedia. Cukup 2 tetes atau 3 tetes saja. Nah, kita teteskan ya sampai pada gula pasir. Nah, setelah semuanya sudah ditetesi betadine, maka diamkan dulu sejenak ya. Dan jadilah seperti ini. Apel akan berwarna coklat kemerahan,
biskuit berwarna biru kehitaman, nasi berwarna biru kehitaman juga, tepung terigu berwarna biru kehitaman juga, lalu ada susu bubuk berwarna coklat kemerahan, dan gula pasir berwarna coklat kemerahan juga. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu ada biskuit, nasi, dan tepung terigu. Sedangkan gula pasir, susu bubuk, dan apel itu tidak mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya yang kedua, lemak. Untuk menguji lemak ini, alat dan bahan yang dibutuhkan ada kertas buram, lalu ada buah pisang, ada susu cair, yang selanjutnya ada mentega atau margarin, ada putih telur, dan yang terakhir ada minyak goreng. Selanjutnya oleskan satu persatu pada kertas buram, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk hasil putih telur. Nah, selanjutnya yang ini yaitu hasil dari minyak goreng. Yang ini yaitu hasil dari susu cair. Selanjutnya yang ini hasil dari margarin atau mentega. Dan yang terakhir ini merupakan hasil dari buah pisang. Jadi bahan makanan yang mengandung lemak itu ada margarin dan minyak goreng. Sedangkan buah pisang, susu cair, dan putih telur itu tidak mengandung lemak. Jadi dapat disimpulkan dari semua makanan yang Tika sediakan, yang mengandung karbohidrat ada nasi, tepung terigu, dan biskuit. Dan yang mengandung lemak ada minyak goreng dan margarin. Sedangkan yang mengandung protein ada susu dan putih telur. Nah, itulah hasil praktikum Tika. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Oke? Nah, untuk video kali ini Tika cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.